Yap. Pak, mungkin bagaimana soal mapat dengan pimpinan Partai Demokrat sama ini, Pak? Ada yang mungkin sedang. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana beliau masih sehat. Pak Soeharto sebagai Bupati Padang Pariaman masih Bupati Padang Pariaman masih sehat. Dan sekarang beliau mencalonkan diri kembali. Insya Allah ke depan dengan mempunyai program-program pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun mental masyarakat, pembangunan UMKM, dia sudah ceritakan. Maka kami dari DPC, khususnya pengurus nantinya mungkin akan meluruskan sehingga rekomendasi untuk mendapat calon bupati dari Gerindra nantinya mungkin akan mendapat beliau. Insya Allah ke depan dengan melihat visi dan misi beliau itu adalah seorang visioner, generasi muda yang visioner dan maju terus, banyak program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya itu. Apa arti kehadiran dari Pak Satribo selaku Bupati dan calon bupati bagi Gerindra hari ini, Pak? Oh, kami sangat bangga sekali karena beliau seorang bupati, artinya tidak sombong, ya. Dia bermasyarakat, dia hadir langsung menyerahkan formulir pendaftaran, itu kita sudah ada penilaian positif. Karena beliau juga membawa tokoh-tokoh masyarakat didamping oleh tokoh beberapa nenek mama, ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ini suatu pertanda yang baik, ya kan? Suatu pertanda yang baik untuk Padang Pariaman ke depan. Jadi insya Allah Gerindra juga akan mendukung ini, sangat mensupport sekali. Komitmen BP rasanya sudah ada, Pak. Sementara kita sudah berkomitmen dengan teman-teman di DPD, insya Allah mungkin nanti putusan dengan beliau dan putusan nanti di DPD. Mudah-mudahan ke depan Gerindra dan PAN ini berkoalisi untuk calon bupati dan wakil bupati Padang Pariaman. Amin. Bagaimana tanggapan Pak Bupati? Ya, kita jujur pada hari ini kita sangat bangga dan berbahagia sekali. Terlebih khusus saya hari ini terharu sekali. Kenapa? Karena saya hari ini didampingi oleh tokoh-tokoh adat, tokoh lama, dan tokoh muda Padang Pariaman yang sebenarnya jujur saja rencana kita besok sebenarnya. Tapi tadi komunikasi, akhirnya kita menyatakan dari malam sudah kita ancang-ancang juga. Kita mau datang ke Gerindra hari ini. Alhamdulillah kita terima kasih. Kebanggaan saya didampingi oleh tokoh-tokoh kita, tokoh Nenek Mama, ada Tokoh Putia Sudirman, ada Tokoh Putia Nuari Pendi, ada Tua Eri, Datuk Orang Bahasa, Ketua Kan saya, Waras Sulaiman, Datuk Indo Pelawan, dan lain-lain semua. Banyak sekali, nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga diiringi dengan teman-teman dari media. Kenapa kita datang ke sini? Karena Gerindra ini adalah sahabat dari Partai Amanat Nasional. Dia berkoalisi. Dari awal nggak pernah ragu menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Wakilnya dulu yang diragukan ragu, tapi wakilnya jangan Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Erick Thohir. Tapi karena memang kondisi politik saat itu tidak memungkinkan, sehingga elit-elit politik, seorang politisi hebat di Jakarta sana, itu menyatakan koalisinya tetap berlanjut dengan berpasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Dengan yang cerdas memikirkan hal seperti itu, para politisi kita di pusat, alhamdulillah itu melahirkan sebuah kemenangan yang sangat luar biasa, menentukan 5 tahun ke depan bagi Indonesia. Dari situlah semangatnya saya juga datang ke Partai Gerindra. Saya mengusung visi misi yang dari awal sesuai dengan visi misi itu kita menyesuaikan dengan RPJMD kita. RPJMD ini diawali dari RPJPD. RPJPD inilah rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun. Yang ini diakhiri tahun 2025. Padang Pariaman Berjaya itu 2025 berakhir. 2026 itu masuk RPJPD baru 2025-2045. 20 tahun. Untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Untuk itu tentu kita berharap Padang Pariaman juga masyarakat sejahtera. Makanya kita bawalah yang namanya visi misi kita untuk RPJMD untuk 5 tahun ke depan, itu Padang Pariaman cermat. Padang Pariaman cerdas, kemudian religius, maju, berkelanjutan. Artinya apa? Untuk mewujudkan kita menjadi sebuah daerah yang maju, yang terdepan di Sumatera Barat, dan supaya berkelanjutan, tentu sumber daya manusianya kita cerdaskan dulu. Bukan sekarang nggak cerdas, sudah sangat cerdas, tapi berbagai macam sarana prasarana pendidikan saja dari TK PAUD sampai dari TPA, tempat pendidikan anak, sampai SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, tentu bagaimana kita support. Hasil dari Padang Pariaman Berjaya kemarin, itu indeks pembangunan manusia kita meningkat. Lama pendidikan kita itu meningkat. Usia lama hidup, harapan hidup kita juga meningkat.
angka pengangguran kata orang itu semasa COVID itu bertambah, ternyata setelah COVID, Padang Preman dipimpin oleh Tuan Tribur Rahman, itu alhamdulillah itu menurun sekarang tinggal 6,sekian%. Dan itu sudah menjadi bagian yang termasuk yang sedikit angka penganggurannya. Angka kemiskinan kita itu walaupun tahun kemarin sedikit agak meningkat, sekarang udah menurun lagi. Nah, ini artinya ekonomi kita tumbuh, angka pengangguran berkurang. Kemudian angka kemiskinan juga berkurang. Dan untuk mewujudkan supaya itu bisa kita jadikan lebih baik lagi, tentu bagaimanapun sumber daya manusia kita cerdaskan dari usia dini. Dari usia dini sampai beliau nanti mapan. Dari Gen Z, generasi, kemudian generasi Z sampai generasi milenial nanti. Ketika dia menjadi generasi milenial, di era milenial ini, itu dia akan bisa mengikuti semua. Oleh sebab itu, tentu langkah kita adalah tentu mencerdaskan anak bangsa ini. Pak Bupati, sambutan anak berada menyambut Pak Bupati sangat luar biasa sekali. Bagaimana tanggapan? Saya bangga. Kakanda saya, Ketua DPC Gerindra Padang Preman ini adalah senior saya. Senior saya di bidang apa saja. Baik di bidang pendidikan, beliau adalah senior saya. Sarjana ekonomi, beliau senior saya. Kemudian kita juga magister manajemen, beliau juga senior saya. Dan itu kampus yang sama. Kan bilang belajar untuk politik, beliau juga senior saya, dia lebih duluan berpolitik dan dia ngajarin cara berpolitik. Karena seketika beliau sudah berpolitik, saya baru melangkah untuk menjadi bagaimana menjadi wasit politik. Nah, sekarang kita sama-sama menjadi seorang politisi. Politisi itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Politisi itu harus tahu dan menilai, memahami. Tapi yang jelas, seorang politisi itu dia mempunyai konsep bahwa yang namanya lawan itu tidak abadi. Yang abadi itulah kawan. Oleh sebab itu, seorang politisi itu, dia pasti mempunyai gagasan-gagasan, pasti punya keinginan, dan pasti dia adalah seorang petarung. Artinya apa? Tidak ada rasa gentar, yang penting berjuang dulu. Kita berusaha, berjuang, berdoa, kemudian kita bagaimanapun kita serahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Perjuangan, usaha, doa, itu insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Kita berdoa hari ini di hadapan Ketua DPC Gerindra, di hadapan mama saya. Semoga di Loma Pus nanti untuk periode kedua tercatat adalah Suat Tribur jadi Bupati Padang. Amin.